Teman-teman, membuat carang emas atau cakar ayam ini mudah sekali loh. Oh iya, di daerahmu makanan ini apa ya namanya? Olahan dari ubi jalar ini mudah sekali cara membuatnya. Mau tahu caranya? Tonton ya. Bahannya hanya 3 macam saja, sangat sederhana. Selamat datang di Flumiko Channel. Oke, langsung saja ya. Sekarang saya lagi mempersiapkan air. Ini nantinya kita gunakan untuk ubinya loh. Kita persiapkan ubi jalar sebanyak 1 kilo. Ubi jalarnya langsung saja kita kupas ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, kalau ubi yang saya punya ini ubinya ada bopengnya loh. Nah untuk menghilangkan bopengnya ini tinggal kita congkel saja dengan menggunakan ujung pisau ya. Jadi ini harus kita buang supaya nanti ubi jalarnya ini tampilannya bersih. Setelah kita kupas, ubinya langsung kita rendam di air ya, supaya tidak menghitam. Supaya nanti hasilnya tidak kusam. Jadi langsung kita rendam. Air rendamannya lebih tinggi dari ubinya ya, jadi ubinya benar-benar terendam. Oke teman-teman, sekarang kita persiapkan juga air di wadah yang lain. Jangan lupa di sini kita tambahkan juga 2 sendok teh atau 1 sendok makan garam. Garam yang kita tambahkan untuk memberikan rasa gurih pada ubi. Teman-teman, parutan yang saya gunakan adalah ini ya, dengan mata parutan yang tidak halus juga tidak terlalu kasar. Ubi yang sudah kita parut dan kita rendam ini kita diamkan dulu sekitar 15 menit, oke? Setelah 15 menit kemudian, ubi yang sudah kita rendam ini kita saring ya teman-teman. Setelah ini kita akan bersihkan kembali. Ubi kita bersihkan sampai 2 kali ya. Ubi kita bersihkan hingga tidak ada lagi getah yang tersisa pada ubinya. Setelah kita cuci bersih, ubi kita tiriskan dulu hingga benar-benar kering dari air. Biar nanti menggorengnya tidak memerlukan waktu yang lama, oke? Sekarang kita persiapkan juga gula aren sebanyak 100 gram. Gula aren kita sisir ya, kita iris halus-halus supaya nanti memasaknya lebih cepat. Kita perlukan juga gula pasir sebanyak 100 gram. Kemudian air 200 ml. Oke teman-temanku, masakanku enak. Sekarang gula untuk carang emasnya atau cakar ayamnya kita masak terpisah ya. Gula aren harus kita iris tipis-tipis loh, supaya masaknya cepat dan larutnya juga cepat. Selama proses pemasakan juga airnya tidak banyak menyusut jika kita sudah mengiris-iris gula arennya. Gula kita masak dengan menggunakan api yang sedang. Gula kita masak sampai gula benar-benar mendidih. Nah teman-teman, gulanya sudah mendidih loh. Gula yang kita masak ini tidak terlalu kental juga tidak terlalu encer ya. Bila sudah pas kekentalannya, api kita matikan saja. Teman-teman, bila dilihat gula yang kita masak ini menyerupai sirup gula ya kekentalannya. Oke teman-teman, gula sudah selesai kita masak dulu. Sekarang kita beralih ke ubi. Kita persiapkan wajan ya. Kita tuang minyak sekitar 1 liter. Nah teman-teman, di sini saya menggunakan wajan yang lebar supaya nanti kita lebih leluasa saat memasak. Minyak kita tunggu hingga benar-benar panas. Minyak sudah panas, langsung kita goreng, oke? Nah teman-teman, di sini saya menggoreng ubinya sebanyak 2 genggam dulu ya. Jadi saya menggoreng ubinya ini secara bertahap.
Langsung saja kita aduk-aduk supaya ubinya menyebar dan tercampur rata atau terendam semua dengan minyaknya. Saat menggoreng, kita gunakan api yang sedang. Nah teman-teman, saat menggoreng ubinya ini, kita sambil aduk-aduk ya, supaya ubinya tidak menggumpal. Setelah beberapa saat kita masak, ubi yang kita goreng ini sudah agak terlihat kering dari air ya. Jika kita ambil satu ubinya ini, kita tekan, masih lembek. Nah, saat ini boleh kita tambahkan gula yang sudah kita masak tadi. Nah teman-teman, sekarang kita tambahkan saja gula yang sudah kita masak tadi. Gula yang saya tambahkan di sini sebanyak 3 centong. Langsung saja kita aduk-aduk. Setelah gula kita masukkan, kembali kita aduk-aduk terus ya teman-teman, supaya gulanya ini benar-benar diserap semua oleh ubi yang kita goreng ini. Tetap menggunakan api yang sedang. Saat menggoreng ubinya ini, teman-teman sendiri nanti akan bisa melihat perubahannya ya, dimana gulanya ini nanti akan diserap semua oleh ubinya. Bisa dilihat di sini perubahan warna ya. Ini karena gulanya sudah mulai menempel pada ubinya. Masih terus kita masak hingga warnanya nanti berubah kecoklatan. Sambil kita aduk-aduk terus supaya tidak menggumpal. Buat teman-teman yang mungkin penasaran atau bertanya-tanya, apakah minyaknya tidak kotor dengan menambahkan gula langsung pada penggorengannya? Tidak ya teman-teman, karena gulanya ini sudah diserap semuanya oleh ubi yang kita goreng ini. Nah, di sini sudah terlihat ya, warna yang kita inginkan sudah agak kecoklatan. Ubi sudah bisa kita angkat. Ubi kita saring saja ya, karena ubinya sudah menyerap semua gula yang kita masukkan tadi ke dalam wajan. Api sudah bisa kita matikan ya. Teman-teman, saat kita menyaring ubi ini, ubinya teksturnya masih lembek. Nah, nantinya setelah dia dingin, ubinya akan mengeras dan renyah. Teman-teman, ubi yang sudah kita saring ini langsung saja kita cetak ya. Jadi, ubi jangan sampai tunggu dingin. Karena kalau dingin, ubinya tidak bisa lagi dicetak. Oke? Nah teman-teman, ubi jalar yang sudah kita goreng ini dalam keadaan panas-panas langsung saja kita cetak. Saat mencetaknya jangan lupa sambil ditekan-tekan ya, supaya ubi jalarnya ini bisa memadat dan membentuk sesuai dengan cetakan yang kita gunakan. Saat mencetak ini terasa panas loh, jadi tangan kita lindungi ya. Saat mencetak cakar ayam atau carang emas ini harus cekatan ya teman-teman, supaya ubi yang kita goreng ini tidak keburu dingin. Karena kalau sudah keburu dingin, ubi ini tidak bisa lagi kita bentuk. Itu dia tadi mengapa kita memasaknya secara bertahap, supaya saat mencetaknya kita tidak kewalahan. Tapi beda ya buat teman-teman yang mungkin mengerjakannya, ada yang bantu. Bisa saja menggorengnya bisa sekaligus ataupun secara bertahap seperti yang saya buat ini. Atau buat teman-teman yang lagi belajar-belajar atau mencoba pertama sekali membuat carang emas, ada baiknya memasaknya secara bertahap ya. Teman-teman, saat mencetak carang emasnya ini, menekannya jangan terlalu kuat ya. Menekan terlalu kuat, carang emasnya jadi padat dan keras. Jadi perlahan saja nih menekannya. Nantinya carang emasnya sudah merekat, tidak rontok lagi, dan sudah membentuk sesuai cetakan yang kita gunakan. Oke? Teman-teman, untuk penggorengan tahap berikutnya, pastikan minyak kita bersihkan dulu ya dari sisa-sisa ubi yang tertinggal di penggorengan. Baru kemudian kita menggoreng, supaya hasilnya nanti bersih.
Jika teman-teman mengerjakannya sendiri dengan ubinya yang 1 kilo, ada baiknya teman-teman mengerjakannya secara bertahap menggorengnya ya. Teman-teman, jika menggoreng ubinya keburu ada yang menggumpal, seperti di video ini, teman-teman boleh memisah-misahkannya dengan menggunakan garpu. Atau bisa juga memisah-misahkannya dengan ujung sendok penggorengan ya. Menambahkan gula, tingkat kemanisannya ditentukan dengan berapa sendok yang kita masukkan. Jadi, menggoreng 3 kali, langsung saja dibagi gulanya ya, biar nanti tidak kebingungan menambahkan gula. Oke teman-temanku makune, masakanku enak, jadi diingat ya, saat mencetak carang emasnya ini harus dalam keadaan panas-panas. Nah, karena dalam keadaan panas-panas, carang emasnya ini bisa dibentuk sesuai dengan yang kita inginkan. Carang emas yang sudah dingin dan mengeras tidak bisa lagi dibentuk, karena sifatnya jadi mudah pecah. Jadi saat kita mengangkat dari penggorengan, jangan tunggu sampai benar-benar tiris dan dingin ya. Untuk meniriskan minyaknya, saat carang emas sudah kita cetak, di situ nanti kita sambil meniriskan minyaknya. Jadi mudah sekali kan cara membuatnya. Jika teman-teman menontonnya dari awal hingga akhir, teman-teman langsung deh jadi prakteknya di rumah dan langsung menikmatinya. Ini dia kalau dicetak setelah dingin. Hancur kan? Jadi jangan ditiru ya.